Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah Tuan di surga. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Jasmine Goh. Mari kita mulai kisah inspiratif
Pada tahun 2022 lalu, Kementerian Tenaga Kerja Singapura mengumumkan bahwa semua pekerja rumah tangga migran wajib mendapat setidaknya 1 hari libur dalam sebulan, yang tidak boleh diganti dengan imbalan lain selain cuti. Namun, para pemberi kerja mengkhawatirkan bahwa pada hari-hari cuti tersebut tidak ada yang bisa merawat orang-orang yang mereka kasihi. Meski kebutuhan tenaga perawat dapat diatasi dengan mencari pengganti, sikap mereka yang tidak melihat pentingnya waktu istirahat merupakan persoalan yang lebih pelik. Memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian bukanlah persoalan baru. Rasul Paulus hidup pada masa ketika para hamba dianggap sebagai milik Tuhan mereka. Namun, pada baris terakhir dari arahannya kepada jemaat tentang bagaimana seharusnya rumah tangga Kristen dijalankan, ia mengatakan bahwa para tuan harus berlaku adil dan jujur terhadap hamba mereka. Terjemahan lain mengatakan, berikanlah apa yang adil dan seimbang. Sama seperti Paulus memerintahkan para hamba bekerja, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ia juga mengingatkan para tuan tentang otoritas Yesus atas mereka. Kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Paulus ingin mendorong jemaat di Kolose untuk hidup sebagai orang-orang yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Kristus. Dalam interaksi kita dengan orang lain, baik sebagai pemberi kerja, pekerja, dalam rumah maupun komunitas kita, kita dapat meminta Allah untuk menolong kita melakukan apa yang benar dan adil. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda berlaku tidak adil terhadap seseorang? Perubahan apa yang akan Anda buat di rumah atau di pekerjaan, untuk lebih memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Perbudakan adalah bagian penting dari perekonomian Romawi pada masa Paulus hidup. Dalam Kolose 3 ayat 22, Paulus menyerukan kepada para budak untuk melayani dengan cara yang terhormat dan melakukannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sayangnya, ayat ini telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan praktik perbudakan yang mengerikan. Namun, kita membaca dalam kitab Filemon bahwa Paulus mengirim kembali Onesimus, seorang budak yang melarikan diri, kepada majikannya, Filemon, disertai dengan surat yang menasihati sang majikan untuk menerima Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Di dalamnya dikatakan, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan, apalagi yang dapat Filemon lakukan selain memberikan Onesimus kemerdekaannya. Tujuan Paulus bukanlah sebuah revolusi masyarakat, melainkan transformasi hati setiap manusia. Bertekunlah dalam doa. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa adalah nasihat penutup Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose. Bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa, serta banyak menaikkan doa-doa ucapan syukur dan doa untuk pemberitaan Injil. Kita juga perlu berjaga-jaga di dalam doa-doa kita karena hari-hari terakhir ini kita sedang memasuki era peperangan rohani yang besar. Iblis tidak akan tinggal diam dengan penuaian yang akan terjadi. Ia akan mulai mengacaukan pemberitaan Injil yang akan terjadi. Kita perlu banyak berdoa bagi pemberita-pemberita Injil.
gereja dan anak-anak Tuhan agar penginjilan dapat terjadi tanpa gangguan si jahat. Berdoalah sampai Tuhan melawat hidup kita, keluarga, gereja, kota dan bangsa. Jangan berhenti berdoa. Dalam nas hari ini, setidaknya ada hal penting yang harus kita lakukan dalam berdoa, yakni: pertama, teruslah bertekun dalam doa. Jangan menyerah, teruskanlah kerajinan yang sudah kita tunjukkan dalam doa harian kita. Ada banyak kuasa yang kita miliki jika kita bertekun di dalam doa. Kedua, berjaga-jagalah dalam doamu, artinya, waspadalah. Paulus belajar dari cerita kebenaran yang terjadi di Getsemani. Tuhan Yesus meminta para rasul untuk berdoa, tetapi dia menemukan mereka tertidur. Sehingga dia berkata, "Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah dan berjaga-jagalah, sehingga kamu tidak jatuh dalam pencobaan." Kita harus waspada saat kita berdoa, waspada terhadap melanturnya pikiran kita, terhadap pengulangan yang tidak berarti, terhadap ekspresi dan pendapat yang tidak berarti, terhadap keinginan yang egois dan terbatas pada diri sendiri. Dan kita juga harus berjaga-jaga terhadap apa yang baik. Terutama kita harus sensitif pada pimpinan Tuhan dalam doa-doa kita seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Tuhanlah yang bekerja di dalam kita untuk berkehendak terhadap doa-doa kita, tetapi kita akan selalu mengalami pemampuan ilahi sebagai pengambil keputusan dan penyelesaian. Ketiga, kita bersyukur atas segala sesuatu dalam doa-doa kita. Setiap hari kita harus mensyukuri semua berkat dan pembertian serta pertolongan yang telah kita rasakan dan terima dari Tuhan. Dengan bersyukur hati kita tenang. Dengan bersyukur kita terhindar dari sikap mengeluh dan bersungut-sungut. Ketika kita bersyukur maka kita bisa menerima hidup kita apa adanya. Tidak ada beban dalam hidup kita, tetapi kita merasakan sukacita dan nikmat hidup. Karena itu, teruslah berdoa agar kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Apa yang sering kita cari dalam hidup ini? Tentu banyak orang menjawab pasti uang, kuasa, dan jabatan. Mereka pikir dengan memiliki ketiga hal itu, mereka akan mencapai suatu kepuasan dan semua masalah mereka akan terselesaikan. Karena salah pengertian inilah, maka banyak orang telah membuat uang, kuasa dan jabatan ini menjadi fokus utama dalam hidup. Mereka akan mencoba segala cara dalam kapasitas mereka, benar ataupun salah, untuk mencapainya. Pada akhirnya barulah mereka sadar bahwa hal itu seperti mengejar angin. Kepuasaan tidak didapat, malah mereka hidup dalam kekelaman. Nas hari ini mengajarkan pada kita untuk mencari perkara yang di atas. Pada waktu kita mencari perkara-perkara yang di atas, kita akan mengerti bahwa segala kuasa, otoritas dan kekuatan sudah diberikan kepada Yesus. Dia hendak membagikan kebesaran ini kepada kita, tubuhnya, supaya kita dapat memuridkan dan memengaruhi dunia sesuai dengan keinginannya. Apa yang dimaksud dengan mencari? Kata "mencari" juga bukan sekadar aktivitas mencari sesuatu yang hilang. Ini tentang apa yang terpenting dan terus dikejar. Lebih ke arah sikap hati daripada aktivitas mencari. Walaupun bukan terjemahan hurfiah, tetapi terjemahan lain dalam hal ini sangat tepat,
meletakkan hati pada. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara di atas? Paulus memberikan keterangan untuk perkara-perkara yang di atas. Penjelasan ini diperlukan supaya jemaat tidak salah paham. Apa yang diupayakan oleh orang-orang sesat terkesan sangat spiritual. Beberapa mungkin menganggap itulah perkara-perkara yang di atas. Karena itu penjelasan sangat diperlukan. Keterangan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya memikirkan surga, dia memikirkan kekuasaan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ini merujuk pada kemenangan Kristus atas segala kuasa dan kekuatan. Tidak ada yang bisa dan boleh memperbudak kita lagi, baik itu dosa, tradisi manusia, kebiasaan buruk atau ketakutan. Mengapa kita harus mencari perkara yang di atas? Apa yang kita lakukan ditentukan oleh siapa kita. Saintus menentukan perilaku. Kita meletakkan pikiran dan hati kita pada perkara-perkara yang di atas karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Pada waktu kita dapat mengarahkan hati dan pikiran pada perkara yang di atas, maka kita akan dapat menata ulang semua aspek kehidupan kita untuk menjadi selaras dengan rencana dan keinginannya. Kita akan mengerti bahwa kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Dan hidup yang saat ini kita miliki bukanlah milik kita lagi. Bila ada pencobaan yang datang dan berusaha menghancurkan hidup kita, maka secara konstan kita akan selalu ingat untuk menyalibkan kedagingan kita. Pada dunia yang serba sibuk ini, kita secara konstan harus memiliki saat teduh di dalam Tuhan. Dengan minimal membaca 1 pasal setiap hari, maka hal itu akan membantu memelihara iman kita di dalam Dia. Bila kita memiliki kesukaran untuk mengerti apa yang Alkitab katakan, cobalah untuk mendengarkan audio Bible. Inilah waktunya kita meminta Tuhan untuk menyalakan kembali api kita. Bisa jadi kondisi kita semuanya baik, tetapi kita sudah kehilangan fokus dan kasih mula-mula bagi Dia. Karena itu, minta Tuhan untuk menjamah kita, supaya dalam kondisi apapun, kita akan dapat memuliakan nama-Nya. Perbuatlah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Paulus dalam nas hari ini menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, gerutu atau persungutan. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai gaji, job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, bahkan bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati.
Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Dengan kata-kata apapun juga yang kamu perbuat, agaknya Rasul Paulus menempatkan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan itu dan kepada perbuatan itu sendiri. Hal ini membuktikan lagi mengenai kesetaraan yang telah diterima dalam baptisan. Dengan kata apapun, segala perbedaan kegiatan, tugas dan pekerjaan sudah tidak memegang peranan prinsipial lagi. Kedua, kita harus buat dengan segenap hati. Apakah seseorang melakukan tugas budak atau tugas tuan tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati atau tidak. Istilah "dengan segenap hati" berarti bersungguh-sungguh, tanpa pamrih atau pretensi. Dalam kitab Ulangan ungkapan ini dipakai 8 kali untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, mentaati hukum-hukumnya, berbalik kepada Tuhan. Dan Yesus juga mengutip Ulangan 6 ayat 5 untuk menjawab pertanyaan seorang Farisi tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya ditujukan kepada Tuhan. Ketiga, melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah ajakan yang benar-benar untuk bersungguh-sungguh, yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan. Sebelumnya dalam ayat 17 Rasul Paulus telah mengajak mereka, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus dan dalam ucapan syukur dan sukacita, bukan paksa. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia, akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, dan disertai dengan ucapan syukur, semua yang kita lakukan akan sangat berarti di hadapan-Nya, dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah, dan itu pantas kita syukuri. Kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan, tidak peduli kecil atau besar. Karena itu, lakukanlah yang terbaik. Lewat cara kerja kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Bekerja untuk Tuhan. Saat ini kita akan membahas tema bekerja untuk Tuhan. Orang Kristen mengalami banyak konflik dalam dunia kerja ketika ingin mempraktikkan prinsip-prinsip imannya. Banyak yang menyerah dan berkata, kita harus membedakan antara pekerjaan rohani dan duniawi, atau memang tidak bisa dicampur adukkan antara gereja dan pekerjaan. Apa betul hal-hal rohani tidak bisa dihubungkan dengan dunia kerja? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah keseluruhan hidup kita, berarti termasuk pekerjaan kita.
Sesungguhnya pekerjaan kita bisa mengungkapkan suatu ibadah bila kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang membedakan kita dengan pekerja lain adalah sikap kita dalam bekerja. Sikap seperti apa yang dikehendaki Allah ketika kita bekerja? Kita harus bekerja seperti sedang melayani. Maka firman Tuhan memberi tekanan kepada fungsi hamba. Seorang hamba adalah seseorang yang sepenuhnya di bawah otoritas tuannya dan tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dan sikap terbaik seorang hamba adalah ketaatan. Kata taat adalah hupakouk yang artinya mendengar dengan sikap tunduk. Ketika menuliskan hal ini bukan berarti Paulus mendukung adanya perbudakan, tetapi ia membangun sikap manusia dalam bekerja. Jangan hanya di hadapan mereka saja melainkan dengan tulus. Ketaatan pekerja Kristen bukan untuk mencari muka atau munafik, tetapi dilakukan dengan tulus hati. Taat dengan aturan, disiplin dengan waktu, jujur dalam mengelola tanggung jawab bukan karena ingin dipuji dan ingin menyenangkan orang lain, tetapi karena tahu bahwa sikap seperti itu adalah sikap yang terbaik yang sudah seharusnya dimiliki. Dari sikap bekerja dengan taat itu, maka ada beberapa karakter pekerja Kristen yang harus dimiliki, yakni: pertama, tidak mau korupsi, karena takut akan Tuhan. Tidak korupsi dan tidak mangkir dari jam kerja bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena kita menghormati Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan kepada kita. Kedua, bekerja dengan segenap hati. Dengan segenap hati, artinya bekerja dengan sepenuh kemampuan, kecintaan dan pengabdian. Tuhan ingin kita optimal dan maksimal dalam bekerja. Ketiga, bekerja untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan, sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, berarti pekerjaan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Renungan berefleksi dari nas khotbah Minggu ke-9 Trinitatis ini, kita memiliki beberapa refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni: pertama, kita harus memiliki kebulatan tekad untuk bekerja bagi Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setelah kita diselamatkan maka Allah membawa kita kembali pada rencana Allah yang semula, yakni, mengerjakan rencana Allah. Tuhan tidak membedakan profesi kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengerjakannya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedua, kita harus membangun integritas dalam bekerja. Prinsip takut akan Tuhan, dan ingatlah, kamu memiliki Tuhan di surga, mengingatkan kita untuk tidak bertindak sembarangan, tapi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah taat walaupun tidak ada yang melihat. Acap kali yang terjadi adalah kita taat pada saat ada yang mengawasi. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menghormati Tuhan dengan cara mengerjakan tanggung jawabkan kita dengan sebaik-baiknya karena kita akan mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada pimpinan kita di dunia ini saja, tapi juga kepada Allah. Tuhan kita merindukan agar kita memberikan sesuatu yang berkualitas di dalam dunia ini. Karena itu, sadarilah bahwa bila kita menjadi orang yang berkualitas,
sesungguhnya kita akan memberi dampak yang terbesar, yakni nama Tuhan yang ditinggikan. Penuhilah hatimu dengan perkataan Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar mendengar, membaca atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut, bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata diam memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan memengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat memengaruhi orang di sekelilinginya sesuai dengan makna firman tersebut. Bagaimana menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberikan usuk yang nyata? Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran, teguran, dan mazmur pujian. Ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani. Namun titik berat dari ketiganya adalah hati yang sukacita memuji Tuhan. Jadi, hendaklah kita memuji Tuhan, seiring dengan hati yang bersyukur, bermazmur dan memuji Tuhan. Saat bermazmur kita menerima pengajaran dan nasihat teguran. Oleh karena itu, teruslah berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Mengapa kita diberitahu bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan? Orang Kristen adalah wakil Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Orang-orang memperhatikan kehidupan kita untuk melihat bagaimana kita berperilaku. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberitahu kita, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteks pernyataan ini sesuai dengan ajaran Paulus tentang hidup kudus dalam hubungan rumah tangga. Dalam perikop ini, Paulus memberikan instruksi kepada suami dan istri, orang tua dan anak-anak, serta hamba dan majikan mengenai bagaimana menjalankan tanggung jawab dan interaksi bersama. Menjelang hal ini, Paulus menyatakan, apapun yang kamu lakukan atau katakan, lakukanlah itu sebagai wakil Tuhan Yesus, dan mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Paulus memberikan perhatian ekstra pada hubungan antara hamba dan tuan, yang dalam budaya masa kini berkorelasi langsung dengan hubungan antara pekerja dan majikan. Kita dapat menerapkan ajaran ini dengan tepat di tempat kerja dengan menyisipkan kata pegawai untuk pelayan atau budak, dan kata majikan untuk majikan. Misalnya, karyawan patuhi, majikan, duniawi Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Cobalah untuk menyenangkan mereka sepanjang waktu, tidak hanya ketika mereka memperhatikan Anda. Layani mereka dengan tulus karena rasa takut Anda akan Tuhan. Bekerjalah dengan rela dalam apapun yang Anda lakukan, seolah-olah Anda bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberi Anda warisan sebagai upah Anda, dan bahwa Tuhan yang Anda layani adalah Kristus. Namun jika Anda melakukan kesalahan,
Anda akan mendapat balasan atas kesalahan yang telah Anda lakukan. Karena Tuhan tidak punya favorit, majikan, bersikap adil dan adil terhadap karyawan Anda. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dalam bahasa aslinya, kata melakukannya dengan sepenuh hati, atau bekerja dengan sepenuh hati, berarti melaksanakan atau melakukan suatu tindakan dengan semangat, atau dengan sepenuh hati. Versi Alkitab lainnya menerjemahkan frasa ini sebagai kerjakan dengan antusias, atau kerjakan dengan segenap hatimu. Bukan hanya orang-orang yang tidak beriman yang memperhatikan kita di tempat kerja untuk melihat apakah kita dapat memberikan teladan yang baik, namun Bapa Surgawi dan Guru Yesus juga memperhatikan kita. Allah menimbang sikap hati kita dan mempertimbangkan perbuatan lahiriah kita. Yesus Kristus menetapkan standar pelayanan bagi para pengikutnya. Dia, Sang Guru, membasuh kaki murid-muridnya. Apakah kita harus melayani para manajer duniawi yang baik atau yang buruk? Para pelayan Kristen harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuan kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, Dialah yang kita sembah, dan pekerjaan kita harus dilakukan untuk kemuliaan-Nya. Rasul Petrus menegaskan, apakah kamu mempunyai karunia berbicara? Kemudian berbicaralah seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara melalui Anda. Apakah Anda memiliki karunia membantu orang lain? Lakukanlah dengan segenap kekuatan dan tenaga yang Tuhan berikan. Maka segala sesuatu yang kamu lakukan akan memuliakan Allah melalui Yesus Kristus. Para pengikut Yesus Kristus dipanggil untuk melayani orang lain, tidak peduli siapa mereka, dengan rela dan tulus seolah-olah kita sedang melayani Tuhan. Paulus menulis, hamba harus selalu menaati majikannya dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan majikannya. Mereka tidak boleh membalas atau mencuri, namun harus menunjukkan diri mereka sebagai orang yang benar-benar dapat dipercaya dan baik. Kemudian mereka akan menjadikan pengajaran tentang Allah Juru Selamat kita menarik dalam segala hal. Cara kita hidup memengaruhi kesaksian kita. Ketika kita memberikan teladan yang baik di tempat kerja, melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, kita menjadikan pesan Injil yang kita beritakan lebih menarik bagi orang-orang yang tidak percaya. Sebagai pekerja Kristen, kita harus menjadi karyawan terbaik dalam pekerjaan demi kemuliaan Tuhan. Kita dapat berdoa memohon bantuan agar pikiran, perkataan, dan tindakan kita menyenangkan Tuhan setiap saat kita bisa melakukan apa yang diperintahkan kepada kita tanpa berdebat sehingga kita tidak menjadi beban bagi atasan kita. Kita dapat menaatinya, seperti instruksi Paulus, dengan penuh rasa hormat dan takut, layani mereka dengan tulus seperti Anda melayani Kristus. Cobalah untuk menyenangkan mereka sepanjang waktu, tidak hanya ketika mereka memperhatikan Anda. Sebagai hamba Kristus, lakukanlah kehendak Allah dengan segenap hatimu. Jika kita mengikuti asas-asas ini, kita akan menerima pahala dari Tuhan. Bahkan jika atasan kita di dunia tidak menghargai kerja keras dan ketekunan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, ampunilah aku, ketika aku lalai memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Tolonglah aku untuk tunduk kepadamu sebagai Tuan atas hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.